Itu pun masih dikurangi dengan adanya abrasi di Pantura. Oh iya. Abrasi Pantura dari Mayoritas juga warga Nahdien. itu basis NU semua. Basis NU semua, bahkan maka 100 tahun yang akan datang kan kita juga harus mikir la maksudillah. La ilaha illallah yang paling tiga yang dasar itu. Okay. La ilaha illallah, la maujuda illallah, bayangan. Tidak ada wujud apapun kecuali Allah. Nah, di era Dajjal ini ya tauhidnya harus kuat dan harus benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, kali ini kita kembali pada acara Sowan Kiai. Dan pada kesempatan kali ini kita berkunjung atau sowan ke salah satu tokoh kiai di Boyolali. Beliau merupakan pengurus cabang Nahdlatul Ulama, tepatnya sebagai Khatib Suriah dan juga seorang pengasuh pondok pesantren yang bernama Ijazul Quran, bertempat di Sawit Boyolali. Beliau adalah Pak Kiai Joko Parwoto Al-Hafidh. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ibu? Saya alhamdulillah sehat, tetap ngaji ngopi ngudut. Ada maknanya nggak itu Pak Kiai? Ya ada lah, ada. Oke. Ngaji itu ya ngasah jiwa artinya. Ngasah jiwa. Ya, itu artinya mengolah perasaan atau kalau disebut ya akhlak atau tasawuf atau ilmu hakikat lah. Ngopi itu ngolah pikiran, disitulah yang namanya makrifat ya, sehingga melahirkan akidah yang lurus dan sebagainya. Ini ilmu yang benar. Ngudut itu ngudi utamanya berbuat baik. Mudi utomo. Ya, berbuat kebaikan. Jadi ada 3 faktor manusia: raga, pikiran, dan perasaan. Itu yang makna. Kalau di Islam juga syariat, makrifat, hakikat. Begitu, jadi 3-tiganya harus diolah betul. Kalau di dalam ilmu ya ada ilmu akidah, ada ilmu fikih. Fikih untuk yang dohirnya, akidahnya, kemudian akhlaknya. Ya. Itu iman, Islam, ihsan, Pak. Tapi secara harfiah memang kalau tidak ngudut sama ngopi itu juga kurang enak. Ya, ada yang kurang. Enggak ada yang kurang. Walaupun saya juga tidak, ya minimal ngopi. Iya. Iya, itu hasil lah, hasil. Oh iya. Jadi pada kesempatan kali ini kita sowan ke Pak Kiai Joko, ya. Mana Pak Kiai Joko ini beberapa kesempatan itu sering mendengungkan terkait dengan pentingnya aset yang harus dimiliki khususnya bagi warga Nahdien. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu Pak. Ya, itu artinya tadi ya berpijak di dalam surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu ma qaddamu. Artinya asar atau apa yang kita tinggalkan itu menjadi variabel perhitungan amal juga besok di akhirat. Dan itu kan lebih besar, itu lebih variabel terbesar malah. Karena kalau kita hidup mungkin hanya 70 tahun, 80 tahun, tapi kan apa yang kita tinggalkan kan akan berlaku ribuan tahun. Asar tadi. Asar tadi. Nah, asar kita itu ya kan banyak ya. Karena kita hidup di Indonesia, tanah air Indonesia, ya kita harus meninggalkan ke anak cucu ya tanah air yang bagus. Tanah air yang bagus itu bagaimana? Tanah air yang tidak menyebabkan perebutan, tidak menyebabkan konflik, perselisihan setelah kita mati nanti. Contoh aja, misalnya masjid. Ya, masjid kalau dulu pasti dibangun oleh masyarakat. Sebelum adanya Wahabi, sebelum adanya organisasi Muhammadiyah apapun, itu kalau masjid pasti dibangun bareng-bareng
usisa ala taqwa, dibangun atas dasar ketakwaan masyarakat di situ, dan yang punya tanah juga rela dan sebagainya. Tetapi ketika ini tidak diurus di dalam legalitasnya, sehingga orang-orang yang membangun dulu sudah nggak ada, yang mewakafkan sudah nggak ada, tapi bukti otentik dari legalitas itu tidak ada, ya akan menjadi perebutan, akan menjadi perselisihan, dan perselisihan mungkin antara ahli waris dengan pihak masjid, atau mungkin antara sesama jamaah masjid yang tidak sama akidahnya atau sama organisasinya. Dan ini kan menjadi satu athar yang jelek. Nah, itu aset ya. Artinya aset ini kemudian menjadi salah satu perhatian penting ya? Sangat-sangat penting karena kita kalau manusia. kita misalnya lihat di PBNU, pengurus yang baru ini juga sering sekali, atau akhir-akhir ini juga sering sekali mendengungkan soal pentingnya aset. Iya ya. Bahkan sekarang kan PBNU juga ada klaster, 9 klaster yaitu. Itu memang harus ya. Kalau bicara masalah NU ya banyak sekali. Kalau bagi saya sih sesuatu kan ada yang bisa fluktuatif itu seperti akidah itu bisa fluktuatif, iman aja fluktuatif. Ya itu wayangkus kan, ya itu wayangkus. Orang tuanya mungkin dulu orang PKI, anaknya jadi kiai kan juga banyak. Orang tuanya kiai, cucunya malah jadi Wahabi kan banyak sekali itu ya itu wayangkus. Nah, maka kita ya harus apa yang tidak ya tanah. Tanah itu tidak bisa, tidak diciptakan lagi. Allah tidak menciptakan lagi, dan bumi hanya satu, dan perkembangan manusia luar biasa. Apalagi kalau bicara Nahdlatul Ulama itu kan basisnya di Jawa. Dari Jawa yang luasnya hanya 135.000 km persegi, artinya di situ hanya 7% dari Indonesia, dan penduduknya itu 145 juta, penduduk 60% berada di lahan 7%, bayangkan. Dan NU di Jawa ini 85%, artinya apa? Mayoritas warga NU ini hanya mempunyai lahan yang terbatas, itu pun masih dikurangi dengan adanya abrasi di Pantura. Abrasi Pantura dari mayoritas juga warga Nahdlatul itu basis NU semua, basis NU semua, bahkan maka 100 tahun yang akan datang kan kita juga harus mikir di situ. Nah, maka bagaimana caranya warga ini nanti kalau bicara NU akidah itu bisa ya wayangkus, maka NU itu ya ditentukan oleh siapa? Oleh orang NU sendiri. Yang namanya orang kan butuh tempat. Butuh tempat. Coba aja orang itu kalau NU itu kan di kampung itu kalau NU pasti ada kenduren, itu melambangkan kedamaian, ketentraman, kerukunan, kebersamaan. Ya, kalau di pengajian saya sering dengarkan bahwa yang melakukan Pancasila itu ya orang kenduren kan gitu kan. Karena zaman sekarang jarang orang yang duduk bersila kan, pakai kursi semua. Malah kursi jadi rebutan kan. Sila kan, Pancasila ya orang kenduren itu sila pertama, begitu duduk bersila la ilaha illallah, bayang baca kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai sama orang, serawung. Bahkan ketika ngundang aja juga waktu kenduren juga suruh ngambil berkat atau mengambil nasi juga enggak, pasti dia akan sowan pertama silaturahmi, sedaya kalepatan nyuwun pamunten kan, minta maaf dulu baru diaturi, bukan diaturi untuk ngambil nasi enggak, tapi diaturnya untuk memberikan berkah, pangestu, doa kan itu ya. Itu beradab sekali di situ. Itu persatuan Indonesia. Ya pas kenduren kan persatuan Indonesia rukun kan. Rukun, nggak ada waktu kenduren rebutan, walaupun yang diundang itu satu RT, ingkungnya satu juga nggak rebutan. Gitu ya. Yang dapat cakar ya nggak cakar-cakaran ya toh.
Beda misalnya kalau yang nggak berkat itu ya, nggak berkah ya, nggak kenduren kan masalah ekonomi sedikit kan menjadi kesenjangan sosial dan sebagainya. Walaupun itu seperti itulah itu. Kalau sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan kan, ya memang dulu itu orang itu yang diutamakan kebijaksanaan. Jadi hukum itu nomor 2. Hukum itu kan reward and punishment ya, itu hukum. Tapi kan tidak berlaku sebenarnya dari dulu itu. Saling memaafkan, kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmah dulu. Maka saya juga semakin orang itu mengandalkan hukum, ayat-ayat, pasal-pasal, itu berarti semakin dia itu tidak berhikmah, semakin tidak bijaksana. Negara itu pun juga, kalau negara itu selalu sedikit perkara sedikit di depan hukum, itu berarti memang sudah degradasi kebijaksanaan di situ. Ini seperti itu. Kalau dulu kan enggak. Misalnya saya di sini kan punya guru ya. Sebelum mondok itu punya guru Quran Mbah Kiai Sahlan Rosyidi, guru kitab Mbah Kiai Hamim, yang Munawir Hamim itu guru kitab. Sampai saya SD itu, waktu SD aja saya sudah disuruh hafalin Safinah, Sulam Topik, Taklim Muta'alim, Hidayatul Bidayah, itu hafal itu lulus SD ya. Kalau sekarang kan sulit karena banyak yang dibaca. Kalau dulu kan nggak ada bacaan, jadi ngapalke cepet gitu ya. Itu begitu saya pulang dari pondok ya, Mbah Kiai ya, kamu aja yang imami, kamu aja yang mimpin. Nah, seperti itu. Saya juga tahu diri, boten Mbah, masih kecil, masih anyar. Akhirnya berebutan nggak mau. Akhirnya kan di situ ketika dipimpin kan lega. Beda dengan sekarang, walaupun hanya hafal 1 ayat, pakai jenggot sakler aja udah di depan kan, nggak mau jadi makmum. Dan saya Pak Yai, artinya tadi misalnya kita kembali ke kenduren tadi kan, modelnya itu kan juga yang milih itu juga demokratis. Iya, sangat demokratis. Dan dipilihnya bukan karena dia pandai saja, tapi juga faktor tadi bisa ngomong. Dan rakyat kemudian mau semua untuk dipimpin ya. Itu bisa ngomong. Dan yang terakhir keadilan sosial Pak ya. Keadilan sosial ya, kalau dapat berkat cetingnya aja sama toh. Dari cetingnya, dari buahnya sama semua. Bahkan bukan hanya keadilan, tapi keadilan sosial. Artinya apa? Ketika yang ada orang berhalangan tidak hadir, itu dikasih hak. Itu loh. Bukan dikirimi, diganduli kalau bahasa Jawanya. Itu seperti itu. Itu kampung NU itu. Yang sudah meninggal pun dikirim. Iya. Doanya. Itu kampung NU. Nah, itu masyarakat NU kan seperti itu ya, itu di kampung-kampung. Tetapi ketika ada perubahan, katakanlah ketika di kampung itu ada berdiri pabrik, ada perubahan sosial di situ. Perubahan ekonomi, perubahan sosial, perubahan pusat-pusat ekonomi. Apa yang terjadi ini juga akan tergerus ini. Artinya tadi ketika ada di situ masyarakatnya NU ya. Iya. Entah itu sekarang kan lagi tren ini kultural dan struktural. Oh iya. Dan itu intinya aman lah Pak. Aman, rukun, damai. Tapi kemudian kalau terjadi perubahan sosial di situ, semisal ada kan sekarang misalnya ada lahan baru dibuat, kemudian ada perumahan atau dibuat pabrik dalam rangka ekonomi begitu, nanti kalau pendapat jenengan gimana Pak? Ya kalau pendapat saya memang pertama untuk kita sebagai warga NU ya harus mempersiapkan diri dari segi akidah, juga ilmunya harus kuat, kemudian juga bisa mempersiapkan ilmu untuk beradaptasi ya, beradaptasi. Tapi kalau saya juga matur ke pemangku kepentingan ya, pemerintah itu setiap ada perubahan mulai dari kampung di situ mau jadikan perindustrian dan sebagainya, itu ya harus ada yang namanya infrastruktur sosial lah di situ. Bukan hanya infrastruktur jalan dan sebagainya yang digarap, tapi fisik, tidak hanya fisik. Iya, jadi di situ harus tahu di situ bahwa masyarakatnya bagaimana, psikologinya gimana, kemudian tokohnya siapa, itu harus difasilitasi untuk supaya tidak terjadi perubahan yang membawa madorot kan gitu ya. Itu dari
pemerintah juga harus begitu sih. Nah, kalau kita sebagai warga NU, masalah struktural, kultural itu sebenarnya bagi saya itu juga nggak penting-penting amat. Mau dikatakan apa ya, NU ya NU. Iya, nggak ada NU garis lurus, garis bengkok. Itu kan justru menjadi dikotomi, Mas. Menjadi dikotomi dan menjadi perpecahan, dan itu bukan sifat NU, bukan sifat warga NU. Bahkan kalau saya mengatakan warga NU itu siapa toh? Ya semua orang Islam yang bisa rukun. Ketika menciptakan satu friksi di situ perpecahan, ya berarti sudah bukan NU lagi. Karena NU itu merukunkan, menyatukan di situ ya. Menyatukan. Ada kerukunan tadi yang saya katakan, ngaji ngopi ngudut itu kan rukun dengan diri sendiri kan ya, Pak. Itu namanya hidup. Hidup itu ya rukun dengan diri sendiri, itu hidup. Kalau dengan diri sendiri aja nggak rukun kan nggak hidup orang itu. Antara raga, pikiran, hati kok nggak rukun kan nggak hidup. Contohnya apa? Contohnya ketika kita tidur kan nggak hidup. Badannya di kasur tapi pikirannya dolan, itu kan nggak hidup itu. Makanya doa mau tidur itu bukan bismika Allahumma ahya bismika anamu, enggak, saya tidur enggak, tapi amut, saya mati. Ya memang mati. Mengapa mati? Ya mati karena tidak rukun antara raga, pikiran dan perasaan. Nah, nanti kalau rukun lagi ya itu baru alhamdulillahilladzi ahyana, kan gitu kan. Segala pujian yang menghidupkan saya. Mengapa hidup? Ya pikirannya yang dolan tadi dikembalikan jadi rukun. Nah, itu sifat manusia. Tadi satu yang menarik Pak ya. Yang disampaikan jenengan itu adalah ketika pemerintah ya dalam hal ini membangun sebuah infrastruktur, itu infrastruktur sosial. Tidak hanya aspek fisik tapi sosial. Ya. Nah, apa ini juga yang kemudian ingin dicapai atau ingin disuarakan dari KPNU. Nah, Pak Joko ini ketua umum. Iya. Kalau PBNU kan punya ketua umum PBNU lah. Pak Joko ini ketua umumnya KPNU. Iya. Mungkin KPNU itu kader properti NU. Nah, apa salah satu yang ingin dicapai atau menjadi tujuan dari KPNU itu sendiri, salah satunya itu? Iya kan nomor 5, sila kelima itu kan keadilan. Ya. Keadilannya keadilan apa sih? Sosial. Iya. Lah mengapa kalau keadilan sosial itu menjadi dasar negara? Kok nggak ada infrastruktur sosial? Kan juga aneh toh. Ya. Seperti itu. Nah, makanya kan mungkin itu juga bagaimana menciptakan keadilan sosial itu yang menjadi tujuan. Kalau kita merasa sudah religius, sudah ketuhanan yang Maha Esa kan religius, sudah nasionalis, sudah humanis dan sebagainya. Kan tujuan terakhir keadilan sosial di situ. Keadilan sosial. Itu harus diperjuangkan bersama kalau itu. Bukan KPNU. Kalau KPNU itu cuman kita ide-ide aja, kemudian dari ide-ide itu berkembang menjadi satu gerakan karena berangkat dari hubul waton minal iman. Begitu. Mengapa ya? Karena tadi memang kebanyakan tidak bisa dipungkiri bahwa NU itu, warga NU itu ya warga kebanyakan marginal lah. Kalau kuat NU pasti jenengan teliti saat ini NU yang kuat di mana sih? Ya pasti di kampung. Berarti apa? Berarti NU kuat karena terbantu oleh kondisi lingkungan, kondisi kondisi lingkungannya ya, kondisi ini tempatnya ya, tempat. Tapi kalau sudah pindah mepet kota katakanlah, kan dia sudah agak renggang. Kemudian ya, disitulah berarti kan ini harus kuat, di situ masih terbantu. Nah, terkait dengan slogan tadi jenengan menyebut hubul waton minal iman.
apakah slogan ini biasanya ini sering didengungkan ya. Terutama bagi warga NU ini pasti di setiap kegiatan itu sering didengungkan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari mana. Pak Ye Joko punya pandangan lain tidak terkait dengan hubbul waton minal iman ini? Mungkin wujudnya seperti apa? Atau ya cukup dengan kita ikut upacara atau sudah cukup gitu? Yaitu ada hubbul waton minal iman, ada hubbul watoniyah. Artinya cinta kebangsaan. Ya, kita kan kebangsaan itu kan sifatnya kan yang namanya kebangsaan kan dari katanya aja kan kata ini kan. Nah, artinya kebangsaan, kenegaraan ya karena kita hidup di negara Indonesia ya harus cinta Indonesia. Tapi apakah kita cinta Indonesia tapi tidak berada di Indonesia kan ya lucu ya. Makanya kita di KPNU kita kembangkan juga lebih mungkin kalau bisa dinamakan lebih tajam ya lebih tajam lah. Lebih spesifik ya. Nah, artinya ya cinta tanah air tapi juga harus cinta tanah dan cinta airnya gitu loh. Jangan cinta tanah air tapi nggak punya tanah, airnya beli slogan aja kan artinya kita terusir dari negeri sendiri. Kan tidak mungkin kalau kita mencinta itu tanpa cinta wanita ya dibuktikan dengan surat nikah lah. Ya, kalau kita cinta dengan tanah dan Indonesia ya harus ada legalitas kepemilikan. Legalitas. Iya. Kita masjid NU ya harus ada itu sertifikatnya masuk ke NU. Begitu sebenarnya. Ya. Ini yang menjadi problem. Coba dengan lihat aja satu-satunya barang yang selalu naik itu kan juga tanah ya. Tanah. Kepadatan penduduk itu coba dilihat itu di Kebumen. Pasti selalu naik. 1 kilometer ditempati berapa orang kan gitu kan. Sumatera atau Kalimantan paling 1 kilometer ditempati hanya 70 orang atau bahkan kepadatan rata-rata ada yang cuma 60. Kalau di Jawa 1 kilometer persegi ya. itu kan kalau itu perlu dinaikkan tanahnya Pak. Iya, makanya kan itu harus ada. Tingkat gedungnya. Harus ada. Apalagi kalau kita Pak orang Islam Indonesia fikihnya Syafi'i, bayangkan. Fikih Syafi'i kan sangat rigid, paling rigid lah, paling detail di situ. Bahkan masalah wudhu aja airnya harus gini, harus gini. Nah, ketika tingkat kepadatan penduduk ini sangat padat, kan untuk mengatur air aja udah susah. Kalau kita misalnya kita air mustakmal tidak boleh, kemudian air dan sebagainya. Atau air mutaghayyir yang tidak boleh dan sebagainya. Itu kan kalau mungkin kalau kita di kampung masih enak aja lah. Tapi kalau nanti udah kepadatan penduduk ini kan juga sangat-sangat mengaturnya sangat susah di situ. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ya ke depan juga bahwa warga NU ini kita penelitian bahwa warga NU itu kebanyakan. Ketika saya mengadakan seminar KPNU lah di antara 200 orang gitu ya. Siapa yang punya tanah? Nah, hampir semua punya. Siapa yang punya tanah tapi lebih luas dari orang tua? Nggak ada pasti. Artinya apa? Itu tanah warisan. Kebanyakan tanahnya tanah warisan. Tanah warisan. Nah, ketika tanah warisan berarti semakin sempit. Semakin sempit. Dan kalau sudah menjadi warisan ini sudah nggak bisa terdeteksi ini nanti untuk perebutan akhirnya terjual. Nah, terjual kepada siapa? Ya pasti ya pada orang yang bisa membeli lebih mahal di situ. Ya, sehingga ketika di situ kampungnya warga NU semua, ya kalau tanah di tengah, misalnya di tengah-tengah yang beli orang bukan NU kan akan terjadi konflik juga. Nah, itu yang harus kita kerjakan bersama bagaimana KPNU pertama mengedukasi cintai tanah. Jadi tanah ini tidak bisa diciptakan, tanah tidak bertambah lagi. Kalau air gimana Pak? Air ya sama. Adanya air itu kan karena tanah juga. Gitu. Potensinya itu kan lebih luas kan di Indonesia negara maritim. Ya, makanya gini kalau saya bicara di KPNU, yang namanya lahan itu ada 3 Mas. Apa saja? Lahan daratan, Daratan, lautan. lautan. Karena lautan ini juga menjadi lahan.
Betul. baik lahan untuk mencari makan Oke. bahkan, dan lahan langit. Langit. Langit itu digital itu. Oh, digital ini. Kan di Quran juga disebutkan wafis sama iris kukum bamatung, dan di langit itulah rezekimu juga. Nggih, nggih, nggih. Maka kalau bicara KPRU ya tiga ini harus digarap. Lahan, daratan, lautan, dan yang langit. Kalau menurut jenengan yang terutama bagi warga Nahdien itu Iya. daratan aja sudah tergarap apa belum? Belum, Dari belum. 3 hal tadi belum semua. Ya? Belum semua. Oh. Makanya masih di Jawa Barat, di Sumatera banyak sekali jutaan hektar yang kepemilikannya masih bermasalah. Jutaan hektar. Jutaan. Di Jawa Barat. Jawa Barat. Bukan aja. di Sumatera tuh. Bukan. Di Kalimantan. Iya. Terus kepemilikannya masih punya siapa juga belum jelas. Nah, itu. Ya itu kan kebanyakan juga warga kita ya. Ya makanya harus diedukasi. Nah, artinya disinilah KPNU itu menjadi salah satu tombak untuk program-program pemerintah itu biar kita yang mengedukasi lawan, karena kita kan yang dekat dengan warga. Nggih. Lebih bisa diterima dan lebih bisa mengerti. Yaitu 3 lahan garapan kita, yaitu daratan, lautan, dan Kalau air itu masuk daratan juga Boten, bisa. maksudnya apa warga NU sendiri sebetulnya juga punya potensi, entah itu misalnya penyediaan air bersih, atau kalau yang warga pesisir itu Ya, mereka diedukasi soal apa bagaimana memanfaatkan potensi laut, dan di situ ada misalnya ikan, kalau di Pekalongan ada ya, dan lain ya. sebagainya. Itu penting. Itu memang salah satu prioritas kita ya. Karena memang kan gini toh Mas, orang kerja itu kan pengen mendapat ada hasil ya. Laba untuk Laba untung. Nah, sementara untuk menghasilkan laba ini kan harus ada modal dan usaha gitu ya. nggih. Nah, kalau laut kan istilahnya nggak modal pun bisa kan. Nah, itu kan sangat berpotensi ya, berpotensi. Ya, itu ya harus kita edukasikan bagaimana ilmu kelautan itu, ilmu maritim itu, karena 2/3 dari Indonesia itu ya laut gitu. Jadi kita kembali ke laut, karena daratan memang sempit. Jadi kita juga mengedukasi bagaimana memaksimalisasi potensi laut, potensi air di sana, bagaimana masyarakat ini juga imannya kuat, dan apa itu, kalau kita hubul waton mel iman, kalau yang namanya waton itu tanah dan air ya harus digarap memang. Air harus digarap dengan peningkatan ilmu dan sebagainya. Makanya kita kan ini Mas, kerjasama dengan semua pihak juga. KPNU itu kan. Kalau saya sendiri kan juga nggak sempat, kalau saya itu basicnya apa sih? Basicnya kan ngaji ya, ngaji. Bahkan saya mengajar, saya katanya baru 2007 loh itu. Oh, Sama Mbah Kiai Najib itu ya. Itu sudah punya anak 3 aja baru katam loh maksudnya. Artinya kan banyak warga kita yang tidak masuk struktural NU dan dia ahli. Dia itu profesional betul di bidangnya. Itu banyak sekali yang tidak masuk dalam struktural NU. Amaliyahnya NU, tapi dia nggak NU. Mungkin di sini itu ada istilahnya, kalau yang saya rasakan bagi beliau-beliau itu yang profesor, yang doktor di bidang ABCD itu, ada yang dokter di bidang kelautan, bidang properti, bidang ABCD, banyak sekali. Itu mau mendekat ke kiai itu pakai uang. mengapa begitu? Ya itu kan sudah menjadi apa ya, menjadi habitat kiai itu harus sopan, dan sementara mereka itu kan orang ilmuwan kan gitu. Itu makanya saya sebagai kiai yang enggak, istilahnya Ada gap gitu. enggak jaim lah gitu. Dengan siapapun Itu masuk. siapapun masuk. Nah, di situ kita bisa memberikan informasi tentang ke-NU-an, tentang keislaman yang rahmatan lil alamin, kemudian tentang permasalahan sekarang, kemudian bagaimana
menanggapi masalah yang akan datang. Di situ banyak para ahli yang bergabung di kita. Itu hanya satu visinya gini lah. Itu. Kalau yang ketiga tadi Pak, kan itu ada lahan digital. Iya. Kalau misalnya ya kita amati di dunia digital saat ini itu, misalnya saya seorang YouTuber atau ya katakanlah sekaya apapun lah, itu pun ternyata masih numpang ya. Numpang semua. Di lapak orang. Iya. Makanya ada YouTube, Facebook, Instagram yang itu semuanya bukan milik kita. Iya. Itu masih mending Mas bisa numpang. Ada yang nggak bisa numpang, bisanya cuma nonton aja. Oh, seperti itu. Iya. Berarti masih lumayan. Itu masih lumayan. Akhirnya masih ikut jadi pemain gitu. Itu masih pemain. Jadi kebanyakan cuma nonton aja ya, konsumen saja. Cuma menjadi objek. Oh iya. Dan itu kebanyakan warga NU, Mas. Bagaimana ya? Contoh aja. Kalau ekonomi digital kan besar sekali ya, toh. Okay. Bahkan tidak ada loh yang tidak digital. Contoh aja, kita sekarang mau makan, beli makanan, pesen pakai digital enggak? Digital. Makanannya mungkin harganya 1.000, kita bayarnya kan 1.000 lebih. Ya kan masuk digital di situ. Itu sudah dunia, makanya kan tiga lahan itu yang harus kita. Istilahnya sekarang ada biaya admin itu. Iya, itu kan biaya manapun itu ada. Biaya gaib kan di situ. Jadi kita ambil uang sendiri aja ada biaya gaib, Pak. Contoh aja kita punya rekening di BRI, kita transfer ke nomor rekening kita sendiri aja, beda bank kan kena biaya. Itu seandainya biaya admin itu masuk kas NU, itulah makanya mengapa kita nggak punya. Ini harus. Walaupun nanti memang KPN itu bukan satu organisasi yang apa ya, yang seperti NU enggak. Kita itu pendorong, penggerak ekonomi, yang nanti muaranya ke NU itu. Jadi gitu. Mengapa kita belum kader properti Nahdlatul Ulama? Itu sudah kita jawab di Rakernas pertama waktu itu, bahwa kita itu belum. Ya kalau sebagai NU sih saya pengurus NU sudah beberapa periode ya di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat penggerak juga ya. Tapi kalau menganggap saya itu sudah NU itu saya malu gitu loh. Masa NU kok seperti saya gitu kasihan. Ya jadi belum patut lah untuk KPNU menganggap diri sebagai kadernya NU, itu belum patut gitu aja sih. Kecuali kalau mampu mempersembahkan yang terbaik dan itu ya bolehlah ngaku NU. Itu aja. Jadi ya hanya ta'adub aja lah, adab aja. Jadi itu digital seperti itu dan kita jadi objek ya. Contoh aja Facebook itu kan justru lebih kaya daripada Garuda kan. Betul. Garuda. Ya itu yang senyugihke Facebook siapa? Ya, kita ini dikasih isu lah sehingga rame di situ. Itu kan. Betul. Kita jadi objek aja sehingga sana yang kaya kita tetap ya ekonominya tergerus ke sana. Bayangkan aja punya anak 4. Beli data berapa sih? Sebulan katakanlah 50-an ribu, udah 200.000 hilang ke sana kok. Berapa juta warga NU di situ yang ke sana. Yang sedekah ke Mbah Google itu berapa kan gitu kan. itu luar biasanya. Lah ini mengapa kita padahal kalau mau urunan NU masih mikir. Iya, urusan NU 10.000 aja masih mikir gitu. Tapi untuk sedekah Mbah Google ya, dengan senang hati. Dengan senang hati dan hebatnya kalau tadi di awal kita bicara masalah NU itu karena masih kenduren bisa bareng-bareng, masih ditentukan oleh tempat, keadaan. Nah sekarang itu bikin kampung-kampung digital kan lebih efektif. Oh iya. Oleh KPNU ini kan justru berkembang di masa COVID waktu itu. Masa COVID. Di masa orang itu susah bertemu. Susah orang bertemu, kegiatan NU mati. KPNU bisa besar. Mengapa? Lah kita kampungnya kampung WA. Bayangkan satu grup WA 250. Nah, kita di KPNU Kader Properti ini ada 200 grup. Udah berapa ribu orang di situ. Artinya mindset terkait kampung tadi juga ada perubahan, Pak. Perubahan, ya itulah. Yang dulunya kampung itu harus ada teritori kan. Teritori sekarang
bisa di dunia digital pun orang bisa bikin kampung. Bisa, bahkan kantor pun sekarang ada virtual office, bisa semuanya bisa virtual semuanya kan. Kantor, grup, Iya, kampung. sekarang udah masuk ke metaverse kan, sudah NFT dan sebagainya. Kita punya avatar sendiri-sendiri. Oke. Ya, itu kan lebih menguras tenaga, menguras pikiran ke situ. Dan orang lebih fokus. Mungkin kalau kita jagongan gini masih terganggu dengan kipas angin, dengan AC kan, dengan panas. Nah, kalau kita udah masuk ke situ kan fokus, nggak ada gangguan di situ. Jadi artinya di situ lebih efektif. Itu dunia digital di situ. Makanya kan Kembali lagi masih nyewa lapak tadi. iya. Makanya kan kalau saya guyonannya era Dajjal ya sekarang itu gitu kan. Oh, pripun. Dajjal itu digital. Iya. Kan Dajjal itu kan mata satu ya. Mata saya digital ya matanya satu. Semua orang terpaku ke Situ. gadget itu. Iya, dia matanya satu, enggak kanan kiri. Langsung kita. Nah, terus Dajjal itu yadu bainal masyriqi wal maghrib. Tangannya menguasai timur dan ya ini. Ketika kita posting udah Amerika, yang ngerti kabeh itulah. Segala penjuru. Istana penjuru itu Dajjal. Makanya kalau kita bicara digital itu pasti satuannya byte ya. Megabyte. Byte itu kan singkatan dari binary digital gitu. Kalau angka desimal kan 1, 2 sampai 9 sampai 10 itu ya, Binari cuma kalau biner kan ada 0 1. Angka 0 ya 0. Angka 1 berarti 1, angka 2 berarti 00 kan. Artinya ya atau tidak. Ya atau tidak artinya apa itu? Itulah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada apapun kecuali Allah. Maka kalau di NU kan pasti kalau tahlil kan la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah. Yang paling tiga yang dasar itu. La ilaha illallah, la maujuda illallah, bayangan. Tidak ada wujud apapun kecuali Allah. Nah di era Dajjal ini ya tauhidnya harus kuat dan harus benar. Ya itulah 0 dan 1. Kalau enggak ya hancur. Nah disitulah kita juga harus mengedukasi kepada siapapun. menarik sekali. Gitu. Enggak.